Jadi, banyak komentar yang bertanya pada saya tentang networking, dan saya sangat senang dengan antusiasnya para mahasiswa untuk belajar. Hari ini, saya akan ajarkan kuliah networking full, jadi nggak akan saya bagi dalam beberapa episode. Langsung saya selesaikan hari ini. Jadi, ilmu yang akan saya ajarkan ini sebetulnya ilmu jalanannya, di mana saya juga nggak belajar dari seseorang, tapi saya belajar dari pengalaman. Pengalaman sepanjang hidup saya dalam berinteraksi dengan orang-orang. Oke, networking, kalau diibaratkan seseorang, itu bisa kita ibaratkan dengan playboy. Seorang laki-laki yang jago dalam mendekati wanita. Nah, umumnya, playboy itu punya 6 cara dalam melakukan PDKT dengan wanita. Yang pertama adalah the flirt atau penggoda. Jadi, jenis playboy yang jago dalam godain wanita. Tipe ini biasanya bisa terlihat menawan dan menggoda di mata wanita hanya dengan kata-katanya aja. Yang kedua, itu the detective. Tipe ini biasanya tuh katakanlah, dia naksir sama Nana. Terus dia cari tahu semua tentang Nana. Dari lagu favoritnya, makanan favoritnya, bunga favoritnya, warna kesukaannya, dan sebagainya. Pokoknya dia cari tahu semua tentang Nana. Jadi ketika kesempatan datang, dia bisa ngedate bareng Nana, dia sudah tahu semua tentang Nana. Yang ketiga adalah the promoter. Tipe ini cukup unik. Jadi, ketika dia suka sama Nana, dia ini nggak deketin Nana, tapi dia deketin 5 sahabatnya si Nana, sampai dia benar-benar deket. Dan nggak cuman itu aja, bahkan dia juga membangun hubungan baik dengan kedua orang tuanya Nana. Lalu, coba kamu bayangkan, 7 orang yang paling berpengaruh di kehidupan si Nana mengatakan bahwa kamu adalah orang baik. Otomatis, Nana akan melihatmu dan menganggapmu sebagai orang baik. Dan akhirnya, Nana ngasih kamu kesempatan buat lebih jauh, dan akhirnya kalian pacaran. Yang keempat, the success. Playboy tipe ini biasanya dia ini nggak begitu good looking, tapi dia sukses banget, dia kaya banget, sehingga si Nana ngasih perhatian lebih ke dia. Karena ya, dia orang sukses, dan dia punya potensi untuk jauh lebih sukses lagi. Ditambah, semua orang tuh ngomongin tentang kesuksesannya, betapa suksesnya dia. Yang kelima, the man. Itu adalah tipe orang yang memiliki reputasi yang bagus. Luar biasa, pengetahuannya luas, skillnya banyak, serba bisa, channel banyak sekali, dan sebagainya. Jadi kalau di dunia bisnis, ketika kita membahas orang ini, pasti isinya nggak jauh-jauh dari, oh kalau sama dia pasti lancar pak, pasti berhasil. Dan yang keenam, yang terakhir, itu the comedian. Tipe playboy yang orangnya lucu. Jadi dia kalau PDKT sama cewek, itu dia cuma jadi lucu aja, dan sering sukses. Targetnya selalu mikir bahwa dia ini menyenangkan. Setiap aku sama dia, aku selalu bahagia. Bahkan waktu sama pacarku pun aku nggak sebahagia sama dia. Nah, jadi 6 cara tadi, kalian sadari atau tidak, itu adalah cara-cara untuk kita membangun relasi, untuk networking. Kabar baiknya, kalian nggak perlu menguasai 6 cara tadi. Kalian hanya butuh 2 cara untuk bisa networking dengan baik. Sebetulnya 1 aja cukup, tapi ya lebih baik 2. Sekarang, kita akan masuk ke materinya. Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang networker. Ada beberapa tips yang akan saya berikan kepada kalian. Jadi, kita akan bahas satu persatu. Yang jelas, ilmu yang akan saya ajarkan ini sangat mahal, menurut saya. Jadi, simak baik-baik dan kalau bisa dicatat. Yang pertama, itu ketidaktahuan kita, siapa target yang ingin kita bangun relasinya. Misalnya, kamu pengusaha udang. Berarti kan kamu harus nyari relasi penadah, eksportir, pemasok, dan sebagainya. Nah, kenapa mengetahui target kita terlebih dahulu itu penting? Karena ketika kita sudah tahu target kita bisa research informasi tentang dia. Berapa umurnya, udah nikah atau masih single, berapa pendapatan mereka, di mana rumahnya, apa edukasinya, dan sebagainya. Kedua, research. Dari poin pertama, setelah kita menentukan target, katakanlah kita punya suatu barang yang ingin kita jual. Lalu kita butuh orang yang bisa memasarkan produk kita di market. Setelah tahu siapa, kita mulai research tentang dia. Dari rokok favoritnya, makanan favoritnya, hobinya, klub sepak bola favoritnya, dan sebagainya. Lalu setelah research kita selesai, ya udah, kita tinggal eksekusi aja. Sebagai contoh,
Ada satu orang viewer di channel ini ya, dan kebetulan dia tahu saya di real life. Jadi mudah bagi dia buat dapat nomor WA saya. Nah, dia itu ngirim WA ke saya, dan WA-nya ini bagus, jadi saya respon. Dia bilang, "Permisi Pak, mohon maaf sebelumnya saya dapat kontaknya Bapak dari bos saya. Kebetulan saya senang sekali dengar konten di channel YouTube Bapak, terutama tentang materi kuliah negosiasi. Banyak yang saya pelajari dari semua video Bapak, bla 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 bla." Lalu dia menjelaskan tentang saya dari hasil research-nya. Dari mulai saya yang suka Liverpool, suka mie ayam, suka kucing, dan sebagainya. Dan diakhiri dengan kalimat, "Apakah saya boleh minta waktunya Bapak 15 menit aja?" Karena saya suka sama caranya, lalu saya jadwalkan buat ngopi bareng sama dia. Ketika ketemu, dia bahas bisnis. Meski mengarah ke minta modal dari saya, tapi saya tidak melihat adanya paksaan dari dia selama kita ngobrol. Karena pribadinya bagus dan hitungan bisnisnya juga oke, akhirnya saya modalin. Nah, menurut saya, itu tadi adalah salah satu cara yang baik untuk kita menggait investor. Dia nyari target yang bisa modalin dia bisnisnya sekian M, dan kebetulan saya bisa. Lalu dia research tentang saya. Dia deketin saya dengan hasil research-nya dan membangun relasi dengan saya dengan maksud untuk mencari investor. Yang ketiga, jadi dermawan. Kalau ini saya sering banget ngelakuin ya. Jadi kalau kalian viewer lama saya, kalian pasti tahu saya punya perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi bisnis dan investasi. Nah, katakanlah saya punya 100 klien. Lalu saya beli 100 botol wine yang harganya 500 ribuan aja. Itu kan berarti 50 juta ya. Saya anggap itu sebuah investasi 50 juta. Lalu ketika ada klien saya yang goal, bisnisnya lancar, target investasinya sukses, atau ketika momennya pas, saya akan kasih 1 botol wine tadi ke dia. Dan saya akan bilang, "Ini Pak, oleh-oleh dari saya. Kemarin saya habis liburan dan saya kepikiran buat bawain Bapak oleh-oleh." Udah, saya nggak akan bilang apa-apa lagi. Yang jelas, perilaku saya tadi sifatnya amplification atau memperkuat emosi yang sudah ada. Ketika konsultasi dengan saya membuahkan hasil, otomatis kan dia bahagia dan dia senang tuh. Nah, ketika saya kasih bingkisan ke dia karena dia sudah senang, dia akan semakin senang. Dan nilai saya di matanya itu akan meningkat drastis. Dan ketika dia punya teman atau punya kenalan yang butuh jasa konsultasi, maka dia akan merekomendasikan mereka ke saya. Dan saya akan terus dapat klien baru, hanya dengan 1 botol wine yang harganya 500 ribu aja. Dan kenapa saya bilang itu investasi? Karena semua orang yang saya kasih hadiah, itu pasti akan mendatangkan saya klien baru, dan saya bisa dapat setidaknya 10 kali dari nominal hadiah yang saya berikan. Yang keempat, jaga image kita. Jadi, jangan melakukan hal-hal yang bikin image dan reputasi kita jelek. Apalagi sampai beredar rumor jelek tentang kita. Yang kelima, cobalah untuk sedikit lebih berani dan sedikit nggak tahu malu, seperti cara para playboy dalam mendekati targetnya. Yang keenam, selalu ada dan selalu terlihat. Kalau ada tawaran datang ke suatu acara, suatu event, datang aja. Apalagi kalau acara itu ada hubungannya sama industrimu, justru malah kamu wajib datang. Karena semakin orang-orang sering melihat kita, maka mereka akan mencari tahu tentang kita. Dan semisal mereka butuh jasa kita, skill kita, maka mereka duluan yang akan menghubungi kita. Yang ketujuh, bangun reputasi. Kebetulan, saya ini sering dapat tawaran untuk mengisi acara sebagai narasumber. Dan ya, karena reputasi saya. Ketika saya datang di acara-acara itu, duit itu nomor sekian. Bahkan saya nggak dibayar pun, nggak masalah. Yang terpenting adalah kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang setidaknya selevel sama saya, atau membangun reputasi dan terlihat hebat di mata para audiens, yang kemungkinan 1 atau 2 dari mereka punya potensi untuk jadi orang hebat. Yang kedelapan, masih mirip-mirip sama poin ketiga dan ketujuh, yaitu membangun reputasi, sampai kamu dikenal sebagai seorang ahli, atau seseorang yang hebat. Contohnya, saya punya teman, dia ini suka banget sama otomotif. Dari mulai mobil Jepang sampai Eropa, dia paham semuanya. Nah, ketika saya ada keinginan untuk beli mobil koleksi, ya, saya hubungi dia. Saya minta tolong sama dia carikan yang bagus, atau kalau saya udah nemu sendiri, saya minta ditemenin buat inspeksi. Dan ketika saya ketemu orang yang punya permasalahan atau kegelisahan dalam membeli mobil kolektor, maka saya akan arahkan dia ke teman saya.
Yang kesembilan, jangan buru-buru meminta sesuatu. Membangun relasi, networking, itu bukan transaksi satu kali, tapi mirip-mirip dengan membangun relationship, membangun hubungan. Jadi ya, kayak kita berteman, kita deket dulu sama dia, kita jalin hubungan yang baik, baru kita minta tolong sama dia. Yang ke-10, belajar basa-basi. Saya pernah bahas ini, jadi silahkan cari videonya. Yang ke-11, belajar mendengarkan. Saya juga sering banget bahas ini. Orang-orang itu suka didengerin, dan ketika kamu pintar dalam mendengarkan, maka dia akan nyaman berada di sekitarmu. Dia nggak akan dikit-dikit ngelihat jam, dikit-dikit ngelihat HP, dan sebagainya. Buat pembahasan lebih lengkapnya, bisa cek video tentang kuliah negosiasi. Yang ke-12, belajarlah jadi sombong tanpa terlihat sombong. Belajarlah cara untuk mamerin kesuksesanmu, tapi kamu tetap gak terlihat pamer dan arogan. Gimana tuh caranya? Kalau ini, kalian harus belajar dari pengalaman. Kalau tipis-tipisnya, bisa cek video kuliah negosiasi. Oke, saya kira segitu dulu kuliah kita hari ini. Tambahan dari saya, kalian bisa eksperimen dengan 6 cara PDKT ala Playboy tadi, dan cari 2 cara yang cocok buat kalian. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.